Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Nabi, mengagungkan Nabi, memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi. Nabi tidak butuh dengan pujian kita, Nabi tidak butuh dengan salawat kita, Nabi Muhammad tidak butuh kita memuliakannya. Jangan engkau pikir engkau duduk di sini memuliakan Nabi terus Nabi menjadi mulia. Tidak. Engkau duduk di sini, kita duduk di sini mengagungkan Nabi terus Nabi menjadi agung, lebih menjadi agung. Kau duduk di sini memuji Nabi terus Nabi Muhammad lebih menjadi terpuji. Kau duduk di sini bersalawat kepada Nabi terus Nabi Muhammad butuh kepada kau punya salawat. Tidak. Ada satu syair yang dimana dikatakan, ma madahtu Muhammadan bi ghasidati walakin mudiha ghasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Jadi kita duduk di sini menjadi mulia. Kenapa? Karena kita telah memuliakan Nabi Muhammad. Bukan kita memuliakan Nabi terus Nabi bertambah mulia. Tidak. Kemuliaan Nabi tidak bertambah, tidak berkurang. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak bisa digambarkan, tidak bisa dilukiskan. Sekalipun lautan menjadi tinta, pohon-pohon menjadi pena, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi, lautan jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukis kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita duduk di sini memuliakan Nabi, kita menjadi hamba yang mulia. Kita duduk di sini menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Kita duduk di sini menjadi terpuji karena telah memuji baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara, kita duduk di ini majlis untuk bersyukur kepada Allah. Al-Imam Busiri rahimahullah radhiyallahu an dalam qasidah Muhammadiyahnya beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardhun 'alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan adanya beliau, lahirnya beliau wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, khususnya para santri, jangankan bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad, jangankan bersyukur dengan adanya Rasulullah. Engkau tahu apa sebab kita disunahkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Sebab disunahkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena ketika di Madinah Rasulullah SAW beliau pernah bertanya kepada orang Yahudi Madinah akan puasa mereka pada tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram. Rasulullah tanya, kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Apa jawab orang Yahudi Madinah? Kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaggu bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Musa dari kalian. Kami yang harusnya lebih berhak bersyukur atas selamatnya Musa daripada kalian. Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, untuk berselisih agar tidak bertasyabuh, agar tidak menyerupai, agar tidak sama dan orang Yahudi, Nabi Muhammad berkata, andaikan aku hidup sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa pada tanggal Tasu'ah atau 9-nya. Jadi kalau orang Yahudi 10 Muharram, kalau kita 9 dan 10 Muharram. 9-nya itu untuk menyelisihi, untuk tidak menyamakan diri kita dengan orang-orang Yahudi. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berpuasa pada tanggal 10 Muharram menjadi ibadah sunnah. Kenapa? Karena kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Jikalau bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa jadi ibadah sunnah, maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah
atas selamatnya seluruh alam semesta, seluruh jagat raya ini berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa menjadi ibadah sunnah. Terus bagaimana kita mau bersyukur dengan selamatnya seluruh alam semesta berkat Nabi Muhammad? Laula kama khalaqtul aflak, wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau tidak akan aku ciptakan seluruh alam semesta. Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam, kalau bukan karena Muhammad tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Bahkan dalam burdah, qasidah burdah dikatakan, fa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adabi. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kalau bukan karena Rasulullah, dunia tidak akan pernah keluar dari ketiadaannya. Maksudnya dunia tidak akan pernah ada kalau bukan karena Nabi Muhammad. Para nabi, para rasul tidak akan pernah ada kalau bukan karena Nabi Muhammad. Para nabi, para rasul, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, terus sampai Nabi Allah Ibrahim, Ismail, Ishak, sampai Nabi Isa, semua para nabi dan para rasul terselamatkan ada. Kenapa? Berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jikalau bersyukur dengan selamatnya Nabi Musa saja menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana bersyukur atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bersyukur dengan duduk pada malam hari ini, berbahagia, bergembira dengan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya saudara-saudara, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Karunia Allah adalah Al-Quran, ilmu, iman, Islam. Itu karunia Allah. Terus apa rahmat Allah? Yang dimana dengan adanya rahmat itu kita harus berbahagia, kita harus bergembira. Dalam kitab Tafsir bil Ma'thur, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Baghawi mengatakan maksud rahmat Allah dalam ayat tersebut sebagaimana dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Al-Quran, ilmu, Islam, iman sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, falyafrahu, hendaklah bergembira, hendaklah kita semua bergembira, hendaklah kita berbahagia, hendaklah kita bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jikalau ada yang bertanya, siapa yang menyuruh kamu bikin maulid? Siapa yang suruh kamu perintahkan maulid? Jawab saja, Allah yang memerintahkan saya untuk membuat maulid. Allah yang memerintahkan saya untuk membuat maulid. Sebab apa? Intisari maulid adalah bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perintah untuk bergembira dengan adanya Nabi itu ada dalam Al-Quran, yaitu ayat firman Allah, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Saudara-saudara, jikalau intisari daripada maulid adalah memuliakan dan mengagungkan hari daripada kelahiran Nabi Muhammad, maka yang pertama kali mengagungkan, yang pertama kali memuliakan, yang pertama kali bermaulid, yang pertama kali mengagungkan, memuliakan kelahiran Nabi bukan para ustadz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan para ulama, bukan para a'immah, bukan a'immatul arba, bukan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bukan para asfiya, bukan para tabi'in, bukan para tabi'in, bukan para sahabat, bukan juga para malaikat, bukan juga Nabi Muhammad, bukan para nabi, bukan para rasul, tetapi yang pertama kali, zat yang pertama kali memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pertama kali memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana cara Allah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi? Allah punya cara sendiri untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana cara Allah? Saudara-saudara, dikatakan dalam sirah Nabawiyah, wulida sallallahu alaihi wasallam yaum al-Itsnain 12 min syahr Rabiul Awwal amal fil. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awwal tahun gajah. Wa summiya ama wiladatihi amul fil. Dinamakan tahun kelahiran beliau itu dengan tahun gajah. Kenapa? Li'anna malikal Habasyah jaa ilal Ka'bah
ja'al al-Makkah li hadbil Ka'nah wa kana fihi filun 'azim. Karena pada saat itu pasukan apa, raja-raja Habasyah datang ke Makkah membawa pasukan gajah yang banyak, membawa pasukan gajah yang besar untuk datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Makanya tahun lahirnya beliau dinamakan tahun gajah, karena kejadian terbesar pada saat itu adalah Raja Habasyah datang ingin menghancurkan Ka'bah. Fa'ahlakallahul jish, Allah hancurkan tentara gajah tersebut. Dengan apa? Dengan burung ababil, yang dimana satu ekor burung bawa batu dari neraka Sijil. Satu ekor burung bawa 3 buah batu, satu batu di mulutnya, satu batu di kaki kanannya, satu batu di kaki kirinya, sehingga ketika burung ababil melemparkan itu batu kepada tentara gajah, itu batu jatuh di atas kepala tembus sampai ke kaki. Faja'alahum kasfin ma'kul, Allah jadikan mereka bagaikan makanan ulat, bagaikan daun yang dimakan sama ulat, lubang. Jatuh itu batu di atas kepala tembus sampai ke kaki, saudara-saudara. Allah hancurkan mereka. Kenapa Allah hancurkan di saat hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Padahal bisa saja Allah hancurkan sebelum Nabi lahir. Sebelum Nabi lahir, sebelum mereka berangkat, bisa aja kalau Allah menghancurkan. Tapi kenapa Allah hancurkan di hari lahir Nabi? Takriman, tasyrifan, wa ta'ziman li maulidin Nabi SAW, untuk memuliakan, mengagungkan daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, api majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari kelahiran Nabi Muhammad. Apakah mustahil Allah mau padamkan sebelum Nabi lahir? Bisa saja Allah padamkan sebelum Nabi Muhammad lahir, atau bisa saja Allah padamkan sesudah Nabi Muhammad lahir. Tapi kenapa Allah padamkan api majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam di hari kelahiran Nabi, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad? Istana Romawi Allah hancurkan tiang-tiangnya tepat di hari kelahiran Nabi. Kenapa kok di hari lahir Nabi? Apakah tidak bisa sebelum Nabi lahir? Bisa. Jauh sebelum Nabi lahir Allah hancurkan, bisa saja. Tapi kenapa Allah hancurkan di hari kelahiran Nabi? Takriman wa tasyrifan wa ta'ziman, untuk memuliakan dan mengagungkan daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di hari kelahiran Nabi, sumur-sumur yang kering Allah pancarkan kembali.